warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Sebelum kita memulai nih pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh dan belajar di hari ini dapat bermanfaat ke depannya bagi kita semua. Dan berdoa semoga pandemi ini cepat selesai. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih yang sudah hadir pada ruang Zoom kali ini, sudah tepat waktu. Nah, materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang asas kewarganegaraan. Sebelum kita masuk nih ke dalam materinya, Ibu mau tanya, siapa di sini yang semalam sudah membaca materi tentang asas kewarganegaraan ini? Wah, cukup banyak juga ya ternyata yang sudah membaca materi asas kewarganegaraan ini. Yang perlu kita ketahui dan yang akan kita bahas di dalam materi asas kewarganegaraan ini yaitu macam-macam asas kewarganegaraan serta pengertian dari kewarganegaraan maupun warga negara dan bagaimana sih seseorang itu kehilangan status kewarganegaraannya. Yang akan kita bahas pertama yaitu secara umum pengertian dari kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini diartikan sebagai hubungan antara warga negara dan negaranya. Pengertian kewarganegaraan ini baik secara umum terbagi juga menjadi dua, yaitu secara yuridis dan secara sosiologis. Di mana dalam arti yuridis ini kewarganegaraan diartikan sebagai ikatan hukum antara setiap warga negara dengan negaranya. Hal itu dibuktikan dan ditandai dengan adanya berupa kartu tanda penduduk maupun bukti-bukti kewarganegaraan yang lainnya. Sedangkan untuk arti kewarganegaraan secara sosiologis yaitu adanya ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan tanah air, ikatan sejarah. Hal itu muncul karena seiring dengan kebiasaan dari warga-warga negara tersebut. Nah, setelah kita mengetahui ini pengertian dari kewarganegaraan baik secara umum, yuridis, dan sosiologis, yang akan kita ketahui selanjutnya yaitu pengertian dari warga negara. Apa sih warga negara itu? Warga negara sendiri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai warga negara adalah orang yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan perundang-undangan ini juga mengatur tentang cara menjadi warga negara, serta hak dan kewajiban menjadi seorang warga negara, dan asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan sendiri merupakan dasar berpikir dalam menentukan seseorang masuk atau tidaknya ke dalam golongan warga negara tersebut. Macam-macam asas kewarganegaraan ini terbagi menjadi dua, yaitu asas sanguinis dan asas ius soli. Apa sih asas ius sanguinis dan asas ius soli itu? Asas ius sanguinis adalah asas yang berdasarkan pada keturunan, di mana ketika seseorang lahir yang menentukan kewarganegaraan seseorang tersebut adalah darah atau keturunannya. Yang selanjutnya yaitu ada asas ius soli. Apa sih asas ius soli itu? Asas ius soli itu berdasarkan tempat kelahiran, di mana seseorang lahir di suatu tempat atau di suatu negara yang menganut asas ius soli ini dapat langsung menjadi warga negara tersebut. Lantas negara-negara mana saja sih yang menganut asas ius soli maupun asas ius sanguinis? Negara-negara yang menganut asas ius sanguinis yaitu ada Belanda, Yunani, dan Jerman. Sedangkan untuk negara yang menganut asas ius soli ada Amerika Serikat, Brazil, dan Kanada. Dari dua macam asas kewarganegaraan tersebut muncullah berbagai masalah yang timbul mengenai kewarganegaraan. Masalah-masalah yang timbul yaitu dapat mengakibatkan seseorang kehilangan status kewarganegaraannya atau yang disebut dengan apatrid, serta seseorang yang memiliki duk ganda. Dari adanya dua macam kewarganegaraan tadi menyebabkan atau menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dari dua macam kewarganegaraan tadi menimbulkan pula permasalahan-permasalahan kewarganegaraan di mana seseorang itu dapat
kehilangan status kewarganegaraannya atau yang disebut dengan apartheid, kemudian memiliki kewarganegaraan ganda atau yang disebut juga dengan bipartit, serta memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan atau disebut juga dengan multipartit. Apa sih apartheid, bipartit, dan multipartit itu? Apartheid atau seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan. Mengapa sih hal itu dapat terjadi? Hal itu dapat terjadi karena apabila seseorang atau anak lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis, namun orang tuanya merupakan warga negara yang menganut asas ius soli. Hal itulah yang menyebabkan anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan, baik secara tempat kelahiran maupun secara keturunan. Masalah yang kedua yaitu bipartit atau memiliki 2 kewarganegaraan. Hal itu dapat terjadi apabila anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli, sedangkan kedua orang tuanya merupakan warga negara yang menganut asas ius sanguinis. Maka anak tersebut memiliki 2 kewarganegaraan. Dia mendapatkan kewarganegaraan baik secara tempat kelahiran maupun secara keturunan. Yang selanjutnya yaitu ada multipartit atau memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan. Hal itu dapat terjadi karena seseorang yang telah mendapatkan kewarganegaraan ganda atau bipartit tadi memiliki atau menerima kewarganegaraan yang lain tanpa melepaskan kewarganegaraannya yang lama. Selain kita dapat memperoleh suatu kewarganegaraan dengan asas ius sanguinis maupun asas ius soli, kita juga dapat memperoleh status kewarganegaraan dengan menggunakan sistem. Sistem ini disebut dengan sistem STIL yang meliputi STIL aktif dan STIL pasif. STIL aktif sendiri merupakan upaya seseorang yang dilakukan secara hukum untuk memperoleh kewarganegaraannya di negara lain. Di dalam STIL aktif ini, seseorang juga memiliki hak. Hak itu bernama hak opsi. Hak opsi ini memang dimiliki oleh setiap seseorang untuk memilih atau menentukan kewarganegaraan apa yang akan ia ambil. Sistem yang kedua yaitu STIL pasif. Artinya, seseorang tidak perlu melakukan upaya hukum untuk mendapatkan suatu kewarganegaraan. Dalam STIL pasif ini, seseorang juga memiliki sebuah hak. Hak itu bernama hak rekondisi. Dapat digunakan untuk menolak status kewarganegaraan yang diberikan oleh suatu negara lain tersebut. Setelah kita mengetahui nih macam-macam asas kewarganegaraan, cara memperoleh kewarganegaraan dengan sistem, serta masalah-masalah yang timbul dari adanya macam-macam asas kewarganegaraan tadi, juga kita akan mempelajari penyebab hilangnya kewarganegaraan. Penyebab hilangnya kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang pertama yaitu apabila seseorang secara sukarela mengucapkan sumpah janji setianya untuk kepada negara lain. Yang kedua yaitu seseorang secara sukarela melepaskan kewarganegaraannya yang lama. Dan yang ketiga yaitu apabila seseorang bertempat tinggal di wilayah luar NKRI selama lebih dari 5 tahun berturut-turut tanpa ada ikatan dinas negara, dan setelah 5 tahun berikutnya ia juga tidak menetapkan atau menyatakan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga dikatakan cara memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan cara perkawinan, yang kedua keturunan, yang ketiga kelahiran, dan keempat pernikahan. Indonesia sendiri menganut asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan ganda terbatas, dan asas naturalisasi. Sudah materi bab tentang asas kewarganegaraan. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab tetap di materi asas kewarganegaraan. Jangan lupa untuk kalian tetap membaca buku dan materi asas kewarganegaraan ini supaya minggu depan banyak pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan pertemuan berikutnya. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh, kita terima di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan dengan sesi tanya jawab materi asas kewarganegaraan.